Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana hewan berkomunikasi? Ternyata mereka memiliki bahasa yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan, seperti lumba-lumba yang berkomunikasi menggunakan gelombang suara ultrasonik, atau lebah yang menari untuk menunjukkan lokasi sumber makanan kepada koloninya. Bahkan semut yang terlihat sederhana memiliki sistem komunikasi canggih menggunakan feromon zat kimia khusus yang mereka tinggalkan sebagai jejak untuk koloni mereka. Gajah bisa berkomunikasi melalui getaran tanah yang dapat terdeteksi dari jarak bermil-mil jauhnya. Yang lebih mengagumkan, beberapa spesies burung mampu mengingat dan menirukan lebih dari 2000 suara berbeda. Mereka tidak hanya berkicau secara acak, tapi memiliki kalimat dengan makna spesifik untuk memperingatkan bahaya atau memanggil pasangan. Baiklah, kami akan mengajak Anda menyelami dunia komunikasi hewan yang menarik, dan akan menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Jika Anda pernah menonton National Geographic atau Animal Planet, Anda mungkin memperhatikan bahwa hewan melakukan berbagai hal aneh untuk berkomunikasi satu sama lain. Anjing mengangkat kakinya saat buang air kecil untuk menandai wilayahnya. Lebah melakukan sedikit tarian untuk menunjukkan kepada lebah lain di mana sumber makanan terdekat. Dan jangkrik berkicau dengan kecepatan yang berbeda-beda, tergantung pada apakah mereka ingin menarik pasangan atau tidak. Burung-burung itu tidak marah dengan kebisingan itu, tetapi mereka justru saling memperingatkan tentang adanya predator di area tersebut. Dalam beberapa kasus, burung akan memperingatkan satu sama lain tentang burung lain yang menjadi pesaing dalam hal makanan, pasangan, atau wilayah. Hal ini dapat menjelaskan mengapa burung terkadang berteriak dan mengeluarkan suara keras saat burung lain terbang di atas kepala mereka. Meskipun mereka tidak sedang bersaing secara langsung untuk mendapatkan sumber daya, mereka pada dasarnya bergosip tentang hal itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka juga membicarakan predator itu saat ia masih bersembunyi. Tikus hidup berkelompok dan berinteraksi satu sama lain secara konstan. Misalnya, ketika dua ekor tikus berkelahi, tikus yang dominan akan sering berdiri di atas tikus yang penurut dan memamerkan taringnya. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Saya yang berkuasa di sini," tanpa harus menggigit tikus lain. Tikus juga berkomunikasi melalui sentuhan. Mereka akan saling merawat satu sama lain untuk menunjukkan kasih, sayang, dan mereka juga akan saling menjilati wajah satu sama lain untuk menunjukkan ketundukan. Anjing menggunakan berbagai vokalisasi untuk berkomunikasi, termasuk gonggongan, geraman, rengekan, dan lolongan. Gonggongan dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari menyapa hingga memperingatkan anjing lain agar menjauh. Kecepatan mereka menggesekkan kaki menentukan kecepatan kicauan. Betina cenderung lebih menyukai kicauan yang lebih cepat, sehingga jantan akan sering mencoba berkicau secepat yang mereka bisa. Namun, jangkrik juga menggunakan kicauannya untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara lain. Namanya neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan otak kita untuk berubah dan beradaptasi saat kita mempelajari hal-hal baru. Neuroplastisitas memungkinkan kita mempelajari keterampilan baru, menciptakan ingatan baru, dan bahkan mengubah cara berpikir kita. Inilah kunci evolusi manusia, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya kita semua manfaatkan agar dapat menjalani kehidupan terbaik. Misalnya, jangkrik akan berkicau lebih keras ketika mereka terancam oleh predator. Ini adalah cara untuk menakuti predator, dan jangkrik juga akan berkicau lebih lambat saat kedinginan untuk menghemat energi. Geraman biasanya merupakan tanda agresi atau ketakutan, sementara rengekan sering digunakan untuk menunjukkan ketundukan. Lolongan sering digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Misalnya, saat dua ekor anjing bertemu, mereka seringkali akan saling mengendus pantat untuk mengetahui dengan siapa mereka berhadapan. Anjing juga akan mengibaskan ekornya untuk menunjukkan bahwa mereka senang, dan mereka juga akan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya ketika mereka takut. Ikan berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai isyarat bahasa tubuh, seperti posisi siripnya dan cara mereka menggerakkan tubuhnya. Ikan juga menggunakan perubahan warna untuk berkomunikasi. Misalnya, banyak ikan akan berubah warna menjadi merah saat siap kawin. Ikan juga berkomunikasi satu sama lain menggunakan zat kimia yang mereka lepaskan ke dalam air. Bahan kimia ini dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari menarik pasangan hingga memperingatkan ikan lain tentang predator di area tersebut. Saat dua tikus bertemu untuk pertama kalinya, mereka akan mengendus kaki satu sama lain untuk mendapatkan gambaran lebih baik tentang siapa yang sedang mereka hadapi. Sekarang Anda tidak akan pernah memandang kerajaan hewan
Dengan cara yang sama lagi, mereka saling menyayangi, bermain bersama, dan bahkan menghibur satu sama lain saat mereka merasa sedih. Dan tikus memiliki sejumlah vokalisasi yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka mencicit saat gembira, menggeram saat marah, dan mendengkur saat senang. Salah satu hal terpenting yang dibutuhkan lebah untuk berkomunikasi satu sama lain adalah lokasi sumber makanan. Mereka juga menggunakannya untuk memberitahu lebah lain di mana sumber air terdekat. Tetapi gajah juga berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai vokalisasi lain, termasuk trompet, gemuruh, dan jeritan. Gajah menggunakan suara ini untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak pendek. Misalnya, seekor gajah mungkin mengeluarkan trompet untuk mengumumkan kehadirannya atau untuk menyapa gajah lain. Mereka juga mungkin bergemuruh untuk menunjukkan kepatuhan atau menenangkan gajah lain. Dan gajah akan menjerit ketika mereka tertekan atau gelisah. Dan mereka juga menggunakan tarian lain yang disebut tarian gemetar untuk memberitahu lebah lain di mana pohon terdekat berada. Gajah juga akan menggunakan telinganya untuk berkomunikasi. Mereka akan mengipasi telinganya untuk menunjukkan bahwa mereka senang dan rileks. Dan mereka akan menempelkan telinganya ke belakang ketika merasa terancam. Dengan cara ini, lebah dapat bekerja sama untuk menemukan makanan, air, dan tempat berlindung yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Saat seekor lebah menemukan nektar atau serbuk sari, ia kembali ke sarang dan melakukan tarian kecil yang disebut tarian waggle. Arah yang ditunjukkan lebah pada tubuhnya memberitahu lebah lain arah sumber makanan dalam kaitannya dengan matahari. Jadi, jika lebah mengarahkan tubuhnya lurus ke atas, itu berarti sumber makanan berada di arah yang sama dengan matahari. Jika mengarahkan tubuhnya ke kiri, berarti sumber makanan berada di sebelah kiri matahari. Dan jika mengarahkan tubuhnya ke kanan, maka sumber makanan berada di sebelah kanan matahari. Durasi tarian memberitahu lebah lain seberapa jauh sumber makanannya. Tarian yang lebih panjang berarti jaraknya lebih jauh. Sedangkan tarian yang lebih pendek berarti jaraknya lebih dekat. Misalnya, jika seekor kucing terlihat di daerah tersebut, burung-burung akan meneriakkan tanda bahaya hingga kucing itu ditemukan dan diusir. Kemudian setelah keadaan aman, burung-burung akan tenang. Misalnya, bila seekor lebah madu melihat seekor tawon, ia akan melakukan perilaku tertentu, seperti mengangkat tangannya ke udara untuk memberi sinyal kepada lebah lain bahwa ada tawon di dekatnya. Lebah lain akan merespons dengan melakukan perilaku yang sama, dan tawon tidak akan menyerang mereka. Ini adalah contoh jenis komunikasi yang telah berkembang antara dua spesies, seperti bagaimana manusia mengembangkan bahasa isyarat mereka sendiri. Para ilmuwan mempelajari hal ini dengan memutar ulang rekaman panggilan alarm burung kepada mereka dan mengamati bagaimana mereka bereaksi. Ketika para ilmuwan memutar ulang lagu yang agresif, burung-burung berhamburan. Tetapi ketika mereka memutar ulang panggilan alarm, burung-burung mulai menjerit. Namun, ini hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak cara hewan berkomunikasi satu sama lain setiap hari. Faktanya, ada banyak hal yang terjadi di kerajaan hewan daripada yang terlihat. Dari burung yang bergosip tentang musuhnya hingga ikan yang menggunakan bahasa isyarat, berikut ini hanyalah contoh kecil bahasa rahasia yang digunakan oleh hewan di sekitar kita. Burung berkicau dan berkicau karena berbagai alasan. Tetapi para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa burung juga bergosip. Betul, sama seperti manusia. Burung akan membicarakan burung lain dengan maksud menyakiti mereka. Para ilmuwan pertama kali menyadari hal ini ketika mereka mencoba merekam burung penyanyi dan menyadari bahwa burung-burung tersebut menjadi sangat gelisah ketika mendengar burung lain berkicau di dekat mereka. Awalnya, para peneliti mengira burung-burung itu tidak menyukai suara burung lain yang berkicau di dekatnya karena terlalu keras atau terlalu dekat. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, mereka menyadari bahwa ada hal yang lebih dari itu. Ketika para ilmuwan merekam burung pipit tenggorokan putih di alam liar, mereka memperhatikan bahwa burung tersebut akan mulai berkicau dengan sangat keras dan sering. Hampir seolah-olah mereka berteriak pada ancaman yang tak terlihat. Jadi, sepertinya burung bergosip tentang calon predator untuk memperingatkan yang lain tentang bahaya. Namun, mereka mungkin juga membicarakan burung lain. Lebah memiliki bahasa mereka sendiri yang mereka gunakan untuk saling menyampaikan berbagai informasi penting. Namun, lebah tidak hanya menggunakan tarian goyangan untuk memberitahu lebah lain di mana sumber makanan terdekat. Lebah madu juga memiliki versi bahasa isyarat mereka sendiri, yang mereka gunakan untuk saling memberitahu tentang ancaman di area tersebut. Tikus sering dianggap hama. Tetapi tahukah Anda
bahwa mereka juga makhluk sosial. Namun, tikus tidak hanya berkomunikasi secara verbal, mereka juga berkomunikasi melalui tubuh mereka. Gajah dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya berkomunikasi jarak jauh menggunakan suara frekuensi rendah yang terlalu dalam untuk didengar manusia. Gajah juga berkomunikasi satu sama lain menggunakan tubuh mereka. Mereka sering menyentuh satu sama lain dengan belalainya sebagai cara menunjukkan kasih sayang atau menyapa. Anjing adalah sahabat manusia. Tetapi tahukah Anda bahwa mereka memiliki bahasa sendiri yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain? Namun, anjing tidak hanya berkomunikasi dengan suaranya. Mereka juga berkomunikasi dengan tubuhnya. Jangkrik jantan menghasilkan suara kicau dengan menggesekkan kedua kakinya. Jangkrik berkicau untuk menarik pasangan. Bahkan ikan mempunyai bahasanya sendiri, meskipun itu bukan bahasa dalam pengertian tradisional. Berbicara tentang memandang dunia secara berbeda, tahukah Anda bahwa ada cara berpikir tertentu yang secara harfiah akan mengubah cara kerja otak Anda? Berbicara tentang memandang dunia secara berbeda, tahukah Anda bahwa ada cara berpikir tertentu yang secara harfiah akan mengubah cara kerja otak Anda? Dunia komunikasi hewan memang menakjubkan dan masih menyimpan banyak misteri. Jika kamu suka dengan konten edukatif seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.